Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini ada beberapa soal latihan OSN IPS tingkat SMP sekaligus pembahasannya. Langsung saja ke soal nomor 1. Peta memiliki berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah peta umum dan peta khusus. Salah satu contoh peta khusus adalah peta topografi. Kelebihan dari peta topografi adalah A. Dapat menunjukkan ketinggian suatu tempat secara tepat. B. Dapat menunjukkan jenis tanah pada suatu tempat. C. Dapat menunjukkan persebaran flora dan fauna suatu tempat. D. Dapat menunjukkan persebaran penduduk suatu tempat. Dalam soal ini, jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Dapat menunjukkan ketinggian suatu tempat secara tepat. Peta topografi atau peta kontur adalah salah satu jenis peta khusus yang menggambarkan bentuk relief permukaan bumi, meliputi tinggi rendahnya kawasan dengan gambaran garis-garis. Contoh dan cara membaca peta topografi adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan pada gambar peta topografi berikut ini, yang bagian gambar atas itu adalah informasi ketinggian. Informasi ketinggian dapat diketahui dengan melihat titik ketinggian pada peta dan notasi ketinggian pada garis kontur. Pada bagian bawah gambar peta topografi itu adalah informasi bentuk lahan. Semakin rapat garis kontur, maka semakin terjal lereng. Sedangkan semakin renggang garis kontur, maka lereng semakin landai. Nah, pilihan jawaban yang B, dapat menunjukkan jenis tanah pada suatu tempat, itu termasuk kelebihan dari peta tanah tematik. Kemudian yang C, dapat menunjukkan persebaran flora dan fauna suatu tempat, itu adalah kelebihan atau fungsi dari peta persebaran flora dan fauna atau peta tematik khusus. Kemudian pilihan jawaban yang D, dapat menunjukkan persebaran penduduk suatu tempat, itu kelebihan dari peta kepadatan penduduk. Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayah tersebut adalah A. Kelapa, padi, dan jagung. B. Kopi, kelapa sawit, dan pohon pinus. C. Pohon pinus, ketela pohon, dan padi. D. Pohon cemara, tumbuhan pakis, dan kelapa. Pada soal ini yang paling tepat adalah yang A. Kelapa, padi, dan jagung. Mengapa pada soal ini jawaban yang paling tepat adalah A? Karena pada peta topografi yang ada dalam soal nomor 2 itu dapat diketahui bahwa daerah tersebut termasuk ke dalam daerah dataran rendah. Pada gambar ini kalian bisa melihat atau menentukan jenis tanaman apa yang dapat tumbuh di wilayah berdasarkan ketinggiannya. Lanjut ke soal nomor 3. Filipina adalah negara peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam hal penggunaan energi geotermal sebagai pembangkit listrik. Pengelolaan geotermal di Filipina ini jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal, Indonesia juga memiliki potensi energi geotermal yang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan Filipina lebih unggul dalam hal pengelolaan energi geotermal adalah A. Topografi di Indonesia sangat beragam. B. Cadangan energi fosil di Filipina yang lebih sedikit. C. Tidak ada pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. D. Indonesia cenderung meningkatkan penggunaan energi fosilnya. Nah, pada soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Cadangan energi fosil di Filipina yang lebih sedikit. Energi geotermal atau juga dikenal dengan nama energi panas bumi adalah energi panas bumi yang berasal dari panas yang dihasilkan di dalam bumi.
Nah, salah satu manfaat energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Sebenarnya, Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki potensi yang besar untuk pengelolaan energi geotermal. Indonesia yang dilalui oleh jalur Sirkum Pasifik dan Mediterania, dan Filipina yang dilalui oleh jalur Sirkum Mediterania, menyebabkan kedua negara ini memiliki cadangan sumber daya energi dan mineral yang sangat tinggi, termasuk cadangan energi geotermal. Namun, penggunaan dan pengelolaan energi geotermal di Filipina jauh lebih tinggi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena cadangan energi fosil di Filipina jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Kondisi inilah yang menjadikan Filipina banyak mengembangkan energi alternatif seperti energi geotermal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di negaranya. Nah, kalian bisa lihat di tabel berikut daftar 5 negara yang paling banyak menghasilkan listrik menggunakan energi geotermal. Lanjut soal nomor 4. Negara Jepang merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia dan memiliki sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Memiliki banyak gunung api, B. Memiliki perairan laut dangkal, C. Berada di zona pertemuan lempeng, D. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berada di zona pertemuan dua arus yang berbeda. Wilayah Jepang dilalui oleh dua arus dengan suhu yang berbeda, yaitu arus Oyashio atau arus dingin dan arus Kuroshio atau arus panas. Nah, kedua arus ini bertemu pada perairan laut timur Jepang. Pertemuan kedua arus ini mengakibatkan perairan laut di Jepang menjadi hangat dan sangat cocok sebagai habitat dari plankton. Keberadaan plankton sebagai sumber makanan dan perairan yang hangat banyak menarik ikan untuk berada di sana, sehingga menyebabkan sumber daya perikanan di negara Jepang sangat tinggi. Lanjut soal nomor 5. Sebagian besar penduduk yang berasal dari wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara adalah ras A. Negroid, B. Kaukasoid, C. Mongoloid, D. Europoid. Pada soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah C. Mongoloid. Ras manusia adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang nampak, seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan bentuk wajah. Secara umum, terdapat 3 ras utama, yaitu Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. 3 ras utama tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda dan persebaran wilayah yang berbeda pula. Bisa kalian lihat pada tabel berikut. Lanjut ke soal nomor 6. Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi, serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Berikut ini yang menjadi syarat suatu wilayah atau negara telah mengalami proses modernisasi adalah A. Cara berpikir yang ilmiah, B. Masyarakatnya bersifat tertutup, C. Nilai-nilai tradisional masih kuat, D. Pola berpikir masyarakat bersifat tradisional. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Cara berpikir yang ilmiah. Modernisasi adalah sebuah proses yang mengacu pada suatu kemajuan dan dapat berasal dari manapun. Sedangkan westernisasi adalah sebuah sikap yang cenderung hanya menyerap budaya atau gaya hidup barat dan tidak selalu mengacu pada kemajuan. Jadi, modernisasi dan westernisasi itu adalah dua hal yang berbeda.
Contoh modernisasi itu adalah seperti dalam hal pendidikan adanya digitalisasi buku dan materi ajar dengan adanya penggunaan e-learning. Kemudian dalam hal perilaku, anak-anak lebih senang berdebat dan kritis, penggunaan bahasa asing dan perubahan gaya fashion. Lanjut ke soal nomor 7. Salah satu dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia adalah perkembangan bahasa Indonesia. Alasan bahasa Indonesia bisa berkembang pada masa pendudukan Jepang adalah A. Jepang berusaha menghilangkan segala budaya barat di Indonesia. B. Jepang membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. C. Jepang menganjurkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dalam kehidupan sehari-hari. D. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan surat kabar. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945 yang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Jepang pertama kali datang di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942 dan secara resmi menguasai Hindia Belanda atau sekarang Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Bandung pada 8 Maret 1942. Pada awalnya, kedatangan Jepang di Indonesia diterima baik oleh rakyat Indonesia karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, Jepang memberikan janji kebebasan dari kolonialisme Belanda. Yang kedua, Jepang mengklaim bahwa Jepang dan Indonesia itu adalah saudara tua. Kemudian yang ketiga, propaganda dan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, yang menjadikan semboyan yang kuat dalam propaganda tersebut. Kemudian yang keempat, kebijakan awal yang menarik, seperti Jepang mencabut larangan mengibarkan bendera merah putih. Jepang juga mengizinkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, serta bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Dan yang kelima, rakyat Indonesia merasa kecewa terhadap Belanda sehingga mereka mau menerima baik kedatangan Jepang. Lanjut ke soal nomor 8. Abad ke-20 adalah masa baru bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Yang membedakan perlawanan terhadap penjajahan pada abad ke-20 dengan masa sebelumnya adalah terletak pada A. Strategi dan taktik yang digunakan, B. Tokoh yang memimpin perlawanan, C. Latar belakang dan tujuan perlawanan, D. Wilayah geografis terjadinya perlawanan. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Strategi dan taktik yang digunakan. Perbedaan perjuangan Indonesia melawan penjajahan sebelum dan sesudah tahun 1908 atau abad ke-20 adalah terletak pada strategi dan taktik yang digunakan. Untuk penjabarannya, kalian bisa bandingkan pada penjelasan berikut ini. Contoh perbedaannya bisa dilihat dari perjuangan melawan penjajahan sebelum tahun 1908. Contohnya adalah dengan melalui Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Patimura. Sedangkan perlawanan atau taktik dan strategi yang digunakan sesudah tahun 1908 adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi politik seperti organisasi Budi Utomo. Lanjut ke soal nomor 9. Pada Candi Borobudur terdapat bagian yang merupakan tingkatan di mana manusia masih terikat oleh kehidupan duniawi dan nafsu.
Nama dari bagian tersebut adalah A. Arudhatu, B. Rupadhatu, C. Kamadhatu, D. Arupadhatu. Pada soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Kamadhatu. Nah, pada Candi Borobudur itu terdapat bagian-bagian tingkatan, yaitu yang paling bawah atau bagian bawah itu adalah Kamadhatu. Bagian ini adalah bagian paling dasar dari candi, melambangkan dunia manusia yang penuh dengan nafsu dan penderitaan. Sedangkan pada bagian tengah atau Rupadhatu itu melambangkan alam antara di mana manusia telah terbebas dari hawa nafsu tetapi masih terikat dengan hal-hal duniawi. Sedangkan pada bagian atas atau Arupadhatu itu adalah bagian puncak candi yang melambangkan alam tertinggi, tempat para dewa dan simbol pencapaian kesempurnaan. Lanjut soal nomor 10. Warga desa menghukum pelaku kejahatan perzinaan dengan hukuman massa. Seluruh warga sepakat mengancam, memojokkan, mempermalukan, dan mengucilkan pelaku. Jenis pengendalian sosial yang dilakukan warga desa tersebut adalah A. Koersif, B. Represif, C. Preventif, D. Persuasif. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Koersif. Pengendalian sosial adalah segala cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menertibkan atau mengatur yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika ada masyarakat yang membangkang. Jenis-jenis pengendalian sosial dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini bisa kalian lihat dalam penjelasan video berikut ini.